Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare, pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Tekamu dadi tangga ngobati ati sing lara, muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kanane ati, aku mau semangati ngusapi loku sing rapas milih. Pepujane ati kinaryo kembangi wangi, sabar-sabar ngomong aku, muga selawase dadi siji. Guru dan juga anak-anak ya, mohon mangki mengikuti kata-kata saya ini sebelum berangkat supaya kita diberi kemudahan. Di korolana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah sholli ala Muhammad. Selamat pagi semuanya. Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke. Ternyata masih semangat semuanya ya. Ya. Baik, perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya mewakili dari Fajar Tour and Travel ya, dan ini ada teman saya juga. Saya sendiri bernama Fitroh ya, dibantu oleh Mas Rizky. Ada yang cepat? Sebelah mana? Oh, ada yang cepat. Untuk driver atau sopir ada Mas siapa yang namanya ini? Mas apa Om ya? Bukan kenal. Ya, Om Yudo gitu aja ya. Om Yudo ya. Dibantu ke driver atau kernet. Nah, Mas Faiz masih jomblo atau udah punya pacar Mas atau istri? Oh, jomblo, bujang. Ya, ini Mas Rizky juga masih jomblo ya sementara ini ya. Ya, setelah ini kita langsung menuju ke kota Pasuruan ya, tepatnya ke PT Indo Sukses Makmur ya, Indofood ya. Ya, setelah dari sana kita langsung apa itu bulan Syawal ya. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Musyawalan. Saya teruskan untuk di Indofood nanti ada aturannya ya teman-teman ya. Karena apa? Setiap perusahaan punya aturan sendiri-sendiri, terutama mungkin caranya masuk gimana, terus di dalamnya gimana. Jadi nanti tolong mengikuti, jangan langsung turun berpencar gitu ya. Mungkin nanti yang pertama kita baru nyampe, jadi jangan hanya berpencar di sampingnya bis. Depan. Nah, ada aturannya. Jadi nanti tolong jangan langsung berpencar, nanti malah kena marah oleh security di sana. Gitu ya. Dan setelah itu nanti dari Indofood kita baru untuk makan siang, tepatnya di rumah makan Makoya ya. Setelah makan siang kita baru masuk ke tempat wisata Cimory ya. Setelah berwisata di Cimory kita baru makan sore atau makan malam ya, nanti ada di rumah makan Bupon Purwodadi ya. Pokoknya rekreasi ya makan. Itu ya. Kalau mau cari oleh-oleh ya, memang harganya di Cimory lumayan juga. Dipilih-pilih yang bener, jangan langsung beli ini. Cari yang memang bener-bener rasanya enak. Gitu ya. Karena Cimory ini banyak yang seperti susu atau yogurt. Mungkin yang enggak apa namanya? Gak cocok sama yogurtnya, mungkin bisa beli yang berupa kue juga ada. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin mau karaoke monggo silakan, tapi bergantian ya, diselesaikan dulu, jangan
belum selesai nyanyi diganti ya, kasihan nanti mumet YouTube. Mati wis pokoan pas aku dolan coba ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendaraan ngomong jauh piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bagian di nanging opo walasanmu ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang opo nek ku mertahanke kowe malah ngepoti liyane. Iya lo piye Mas Zainal kaya ngene ceritane? Lah sampe tameng gak kenal Mas. Isoy lo Piye Mas mungkin? Pakai asoy. tetep masuk ya bangga diasoikan ya bro. Oke Aku romae Mas cegat. dicegat mulai Yo. dicegat langsung ya. Oke. Pikiran bahagiamu aku gampang ya ngomong jalurmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endi nanging opo walasanmu ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku Selamat pagi semuanya. Kurang semangat kayaknya ya. Saya coba lagi. Selamat pagi semuanya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada rombongan SMK Nurul Huda Bantul Malang di PT Indofood CPP Sukses Makmur TPK Divisi Mi Cabang Jawa Timur. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kita masih diberikan kesehatan. 3. Aliran listrik. Apabila terjadi kondisi darurat seperti gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain, Bapak atau Ibu dimohon untuk tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti jalur evakuasi dan arahan petugas kami untuk menuju titik kumpul yang berada di Alhamdulillah di hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu kunjungan industri ke PT Indofood yang sudah mungkin kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan alhamdulillah hari ini diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di tempat insya Allah yang akan kita timba ini sebanyak-banyaknya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Laila. Indomie itu cita rasanya luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga di hari ini kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dan juga anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini adik-adik semangat luar biasa mulai jam 4 tadi Bu, karena kita berjalan juga jauh. Dan alhamdulillah hari ini kita diterima dengan baik oleh Bu Laila dan juga dari PT Indofood. Dan semoga untuk kedepannya kita bisa bekerja sama dalam hal apapun Ibu, karena mungkin suatu saat kita mungkin bisa berkunjung lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang-kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman jam 4 sudah ready ya Bu ya. Perjalanan berapa jauh Ibu dari Bantul? 3 jam. Bantul itu yang di dekatnya Pantai Balai Kambang bukan? Sana nggih? Oh nggih lumayan Ibu. Meskipun lewat tol nggih, ada tol nggih. Baik, luar biasa teman. Tapi teman-teman nggak jet lag kan ya nyampe ke Indofood? saat hidup kita dipenuhi dengan teknologi, kita mungkin membayangkan adakah satu hal yang dapat menyatukan semua kebahagiaan itu
dan membuat kita berkumpul kembali? Tak perlu dibayangkan, karena kami di sana. Apakah semata karena kami memiliki kapasitas lebih dari 35 miliar bungkus mie instan setiap tahunnya? Atau cita rasa dan kualitas produk kami yang mampu memenuhi selera di seluruh kalangan? Juga karena produk susu kami yang menyehatkan dari generasi ke generasi. Cuma di sini saya mau cerita sedikit. Jadi kami ini memang salah satu anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur (TBK). Nah, kemudian Indofood Sukses Makmur ini punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya Indofood CBP. Nah, Indofood CBP itu terbagi lagi menjadi beberapa divisi. Nah, ngomong-ngomong CBP, teman-teman ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Yang pasti bukan Cangkri Malang Beji Pasuruan. Bukan ya, bukan itu ya. Tapi itu ada kepanjangannya, yaitu Customer Branded Product. Ya, maksudnya apa Mbak? Gitu. Jadi Customer Branded Product itu maksudnya produk yang kami hasilkan itu semuanya ada merek. Ada ya tadi ya Bu ya, nggak ada yang tanpa merek. Baik itu dari mie instan, makanan ringan, minuman, bumbu, makanan bayi, terus apa lagi, ada es krim, banyak. Dan semua memang ada mereknya. Kami tidak pernah Mas Gilga, Mbak Vivi, selamat malam. selamat. Apa kowe ra ngerti larane nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane hatimu ditunggu aku. Sempet duweni
uji petik ini namanya ya Pak ya. Jadi apa tadi proses awalnya? Apa Mas? Mesin prosesnya? Pencampuran. Bahannya apa aja tadi? Terus. Betul ya, ada 3 ya, dicampur, diuleni menjadi adonan yang homogen, kemudian dilanjutkan dengan proses pressing, dibikin tipis ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi setelah itu dikeritingkan. Nah itulah alasannya kenapa setiap kali kita beli Indomie selalu bentuknya keriting ya. Nah lanjut lagi setelah keriting adalah proses pengukusan atau steaming. Kami kukus dengan suhunya 100 derajat Celcius itu hanya selama 60-70 detik saja. Nah dilanjut lagi setelah pengukusan apa? Lipatan ya. Jadi adonannya dipotong dulu, dilipat. Nah itu juga kenapa setiap kali beli Indomie selalu ada 2 lipatan. Nah setelah itu digoreng. Berapa tadi suhu penggorengannya teman-teman sekalian? 190. Sistemnya adalah deep continuous frying. Kami tidak menggunakan bahan pengawet Bapak Ibu ya. Usianya cuma 8 bulan saja sejak pertama kali produksi. Nah pada saat sudah proses penggorengan itu belum bisa dibungkus langsung karena kan suhunya masih panas, sehingga ada proses namanya cooling atau pendinginan. Nah yang terakhir itu adalah packing atau pengemasan. Di packing juga sama, masih ada beberapa tahapan lagi tadi ya. Jadi ada proses pemotongan bumbu itu secara otomatis. Namanya adalah mesin autoloader. Jadi baik itu bumbu yang bubuk, yang basah itu semuanya dipotong. Kemudian produk ini kan jalan ya, kemudian diberikan tanggal kadaluarsa, lalu dimasukkan ke dalam karton dan kalau sudah selesai karton ini sementara akan transit dulu ke gudang. Jadi produk yang sudah selesai tidak boleh langsung keluar Bu. Karena apa? Satu, kami harus menunggu rilis dari tim fisika. Akan diberikan mikrofon oleh Mbak Siti. Yang bertanya dapat mie. Oh ini. Sudah tadi Pak, cicip-cipnya. Iya. Silakan Bu Siti, silakan dulu Mbak. Ini sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Satu kata Bu Indonesia bangga punya Indofood. Tepuk tangan untuk Indofood. Karena kata Bu adalah Indofood adalah produksi yang terbesar di Indonesia dan juga bisa ke luar negeri, mungkin beberapa negara Bu ya. Nah tadi sempat kita dalam perjalanan gitu ke tempatnya itu ada beberapa yang hal menarik bagi kami yaitu tentang CSR. Iya CSR ini bagaimana prosedurnya jika kami kebetulan di tempat kami juga masih banyak perlu pembenahan ya, karena kita memang di tempat yang sangat kita terpencil, dibilang terpencil ya, karena jauh dari pusat kota nih. Jadi kami memang dari lembaga kami itu masih banyak ada keterbatasan. Nah itu tadi yang sangat menarik bagi kami adalah jasa school to school nih. Kemudian ada yang pesantren juga itu sempat wah ini cocok ini kayaknya untuk tempat kami. Dan yang jadi pertanyaan bagi kami bagaimana prosedurnya ketika kita mengajukan kepada Indofood, bagaimana ulasannya nanti, apakah melalui panjenengan atau mungkin juga ada prosedur yang lain. Itu saja, terima kasih. Namanya corporate social responsibility-nya itu salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dan itu wajib Bu. Hukumnya ada undang-undangnya. Karena kan kami juga tidak hanya memberikan profit tapi juga planet juga ya Bu ya. Itu artinya semuanya harus berjalan beriringan. Indofood termasuk perusahaan yang punya CSR meskipun ya biayanya atau programnya tidak sebesar, mohon maaf, seperti perusahaan-perusahaan BUMN, tapi kami pasti ada Bu. Karena apa? Kebetulan CSR itu ada di bawah saya juga Bu Siti, di Public Relation, di Humas, dan kami punya di pusat itu namanya Corporate Communication. Corporate Communication itu khusus menangani terkait CSR salah satunya, karena kami ada 5 pilar CSR-nya Indofood. Satu ada namanya Building Human Capital. Jadi melalui program-program seperti beasiswa, kemudian Indofood Riset Nugraha Bu itu. Yang kedua kami punya namanya Strengthening Economic Value. Jadi meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat sekitar kami. Dengan cara apa? Dengan cara kami mendukung adanya UMKM, terus memberikan pelatihan terkait dengan
Ada namanya pojok selera, itu bukan pelatihan ke ibu rumah tangga untuk bakery, untuk bikin mie dan segala macam supaya mereka bisa jualan dan ada nilai tambahnya. Kemudian ada lagi namanya outreaching to the community, Bu. Artinya kami berusaha untuk masuk ke beberapa komunitas. Contohnya ada namanya Safari Ramadan, ya, itu setiap tahunnya pasti ada. Kemudian juga ada yang tadi kami ke sekolah, terus juga ada ke pondok pesantren, itu bagian dari outreaching to the community. Lalu kami punya namanya pilar protecting the environment. Jadi kami berhubungan dengan lingkungan yang sudah kami aplikasikan, ada Probolinggo, terus penanaman pohon aktif di lereng Gunung Arjuna. Kemudian ada bank sampah, itu yang kami juga baru launching di sekitar perusahaan kami juga. Sama yang terakhir adalah solidarity for humanity, Bu. Jadi solidaritas, contoh yang paling simpel ketika ada bencana, Ibu, contohnya ada Gunung Semeru meletus ya, Bu, erupsi. Itu kami bisa pastikan perusahaan swasta pertama yang membuka tenda dan bantuan itu adalah kami, Bu. Karena ketika kami meletus, Bu, itu langsung jam berapapun kami berangkat. Di sana yang kami lakukan adalah buka tenda, masak mie untuk pengungsi dan juga relawan di situ. Itu kami. Dan itu sampai sekarang masih ada. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Siti, bagaimanakah caranya kalau misalnya pengen join di program Indomie School to School atau salam santri, Bu, kalau kami pesantren itu. Nah, prosedurnya, Bu, sebetulnya itu simbiosis mutualisme kalau kami bilang. Karena apa? Satu, kami kan butuh instansi yang berkenan bekerja sama dengan kami. Karena mohon maaf memang tidak semuanya berkenan ya dengan satu dan dua alasan seperti itu. Nah, meskipun dari pusat, jadi pusat ini misal Bu ada program ini, tagline-nya seperti ini, silakan cabang cari sekolah atau pesantren yang mau kerjasama. Itu diserahkan ke cabang ke kami. Nah, nanti yang akan menjajaki itu dari tim marketing kami, Bu. Kebetulan di Malang kami punya perwakilan tim marketing, lokasinya atau kantornya itu di Araya. Tapi mereka meng-cover kota Malang dan Kabupaten Malang, Bu. Banyak timnya. Biasanya mereka cari, oke, satu instansi dapat, baru dikomunikasikan dengan tim head office kami dan cabang. Nah, kami yang di cabang selain tim marketing seperti di HR, HR dan juga QC adalah membantu menyiapkan konsumsinya. Dalam hal ini adalah Indomie yang akan dimasak, Bu. Gitu. Sejauh ini Malang kami masih baru menyasar di kota, Ibu. Belum ya? Belum ada. Boleh, Ibu, nggak apa-apa sih gitu. Nanti kontaknya bisa apa? Boleh dengan saya, nggak apa-apa gitu kan. Jadi rata-rata di area Kedung Kandang, terus di area Lowok Waru gitu, Bu. Nah, masalahnya Pak, di sana kan kalau saya kami bawa tim dari pabrik, bukan kan ini, Bu, penginapannya. Karena kami harus nginep, Bu, dan subuh itu harus sudah ready berangkat masak gitu. Biasanya apa yang kami sajikan itu pastinya Indomie goreng, ada telur sama sayur sawi, Bu. Karena konsep yang kami usung adalah ayo sarapan sebelum jam 9 pagi. Itu untuk siswanya gitu. Jadi kalau memang kalau mau kerjasama, monggo, nggak apa-apa, dengan senang hati. Ya, Bunda, ini ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan, nggak apa-apa. Dengan Bapak siapa? Nama saya Lukman. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Yang pertama yaitu berkenaan dengan kerjasama ya. Seandainya kami itu menjalin MOU, entah nanti PKL atau magang bagi siswa kami, itu memang ada waktu tertentu atau bebas gitu ya untuk MOU, PKL ataupun magang. Yang nomor 2, mohon dijelaskan tentang SOP bagi pekerja biar nanti bisa kedisiplinan atau ketertiban itu dipraktekkan di sekolah kami. Yang nomor 3, mohon maaf, ini kan setrumnya kan besar ya. Seandainya pemadaman itu produk atau terus atau memang ada genset ya, ini terbenak perasaan loh. Sebesar ini. Aliran listriknya ya Pak? Iya. Maksudnya gitu. Iya gitu. Oke, Pak. Ya udah. Siap. Terima kasih. Ada MOU-nya, satu-satu atau bagaimana? Yang kedua, SOP. Pak, mohon maaf, SOP yang dimaksud ini yang seperti apa, Pak?
Budaya kerja ya, oke, baik. Siap Bu. Yang ketiga itu adalah kalau misalnya sewaktu-waktu listriknya mati, bagaimana yang di belakang? Apakah minyak gosok atau gimana? Ada genset gitu ya? Siap Pak. Pak, saya jawab dulu yang pertama, MOU. Kalau magang PKL prinsipnya kami terima dari mulai SMK sampai perguruan tinggi ya Pak ya. Itu biasanya minimal itu 1 bulan Pak, maksimalnya itu ada yang 6 bulan. Kalau sampai 1 tahun sih nggak ada. Nah, tapi mohon maaf di sini kami tidak ada MOU Pak Lukman, gitu. Jadi siapapun boleh mengajukan, boleh. Kembali lagi via siapa Bu? Via saya nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke PIC-nya, bukan rekan saya. Jadi beda. Karena apa? Kami membuka kesempatan memang untuk teman-teman dari SMK dan perguruan tinggi ya, karena itu baik lagi Pak. Kerananya ke CSR Building Human Capital. Kami membantu kan untuk teman-teman ini di dunia pendidikan untuk bisa saya menambah ilmu di bidang industri kami gitu. Jadi silakan nggak apa-apa. Nah tapi kan kendalanya Pak, kalau jauh memang ya maaf, siswanya ini atau mahasiswanya harus ngekos gitu ya. Kalau kos-kosan di sini sih gampang Pak gitu, ada banyak di sini. Cuma itu tadi, jadi silakan. Biasanya itu kami bisa 1 orang boleh, 3 atau 4 maksimal boleh gitu. Jadi prosedurnya harus jauh-jauh hari ya Pak gitu, proposalnya. Iya, proposal dulu via hard copy nggak apa-apa, atau dikirim via email saya juga nggak apa-apa, karena kami juga harus sampaikan ke head office dulu prosesnya. Dari cabang sudah lepas nanti ke head office. Nah, yang menentukan nanti head office Pak gitu. Karena nanti akan ditentukan juga atau dengan kebutuhan usernya. Karena mohon maaf di sini yang boleh magang itu boleh semua, tapi yang tidak boleh accounting, marketing, produksi. Itu yang sampai sekarang masih belum bisa. Kalau QC ada. Dulu pernah dapat kami dari SMK di Bondowoso. QC, SOP atau budaya kerja. Nah, kalau budaya kerja Pak, sebetulnya kami punya. Yang di depan ini ya Pak, itu mungkin nggak tahu nih, kelihatan kayak ada namanya our corporate value. Jadi nilai corporate, nilai-nilai yang harus kami jalankan itu kami ada 6. Ada disiplin, integritas, keunggulan, inovasi, menghargai, sama namanya satu lagi sebentar nih, kesatuan Pak. Kesatuan. Jadi disiplin. Itu maksudnya 6 nilai yang harus kami jalankan selama kami bekerja di Indofood. Semuanya di lingkungan corporate Indofood. Jadi nggak cuma Indofood CBB, tapi semuanya di Indofood. Gitu. Itu adalah nilai-nilai yang harus kami jalankan. Memang salah satunya nomor 1 disiplin Pak. Disiplin. Gitu. Paling gampang begini, ketika kami ada orientasi karyawan baru ya Pak Lukman, itu kami selalu sampaikan mereka kerjanya jam 7 masuknya, tapi bukan berarti jam 7 itu baru cek log, itu bukan. Tapi jam 7 itu adalah sudah mulai aktivitas gitu. Ada yang salah persepsi seperti itu Pak gitu. Disiplin. Terus ada juga yang kadang pulang kurang 1 menit udah finjer, itu juga. Itu kan tidak boleh Pak, sudah mengurangi takaran ya. Oke. Betul. Jadi itu masuk dalam disiplin gitu kan. Terus juga di sini kami kalau di swasta ya Pak, kami kan swasta, itu memang disiplin nomor 1 Pak. Jadi kalau bisa misalnya meeting jam 9, setengah 9, jam 8 udah ready. Karena pimpinan kami juga datangnya on time. Kalau dulu kan ada istilah time is money ya Mbak ya. Kayaknya sampai sekarang masih ada, cuman ya istilahnya kalau nggak disiplin semuanya akan molor. Dan kami kerja ini berburu waktu Pak, ada time limitnya. Ada waktu tunggunya, harus batas maksimal berapa gitu. Itu ada ketentuannya semua. Dan memang nilai-nilai itu yang harus ditanamkan. Nah, itu yang kami tanamkan ketika kami menerima karyawan baru. Itu harus kami, istilahnya kami brainwash dulu nih Pak. Kalau kamu di Indofood kerja ya sudah 1. Gimana? Pernah Pak kejadian. Kami kalau mati listrik Pak tidak boleh menunggu hitungan menit, harus detik. Karena Pak gosong semuanya Pak Lukman di sana. Beneran gosong Pak. Itu kan enak ya kalau gosong ya. Tapi sayangnya itu udah dijual Ibu, itu sudah termasuk limbah. Oh gitu ya? Betul. Terus diapakan? Itu nanti dikraser lagi, digiling lagi, jadi tepung untuk campuran pakan ternak. Salah satunya Pak, bebek. Bebek aja makannya beneran Bu, jadi nggak boleh. Yang boleh ambil pun itu harus supaya sudah ada SPK dengan kami. Gitu. Jadi sekali lagi kami tekankan ya Bu,
yang biasanya ke pasar ada jual mie protolan atau mie yang tanpa itu, kami pastikan bukan dari Indofood. Bukan Bu, kami tidak menjual Indomie KW 1, 2, 3, nggak ada Bu. Satu jenis saja dan ada merek, balik lagi namanya adalah CBP, Consumer Branded Product. Kami memang punya mie yang nggak ada bumbunya, tapi kan ada mereknya Ibu. Mie telur cap 3 ayam. Kan ada yang versi yang panjang sama yang lipat yang cuma 2.000, berapa itu Bu? Oh bukan Bu, itu kompetitor kalau itu. Enggak, beda. Mie telur cap 3 ayam itu punya kami. Tuh. Nah itu Pak Lukman, jadi kami Pak sumbernya ada 2 Pak. Kami pakai PLN sama gas PGN. Ada genset juga. Genset ada, boiler juga ada. Kalau boiler ini untuk bahan bakarnya steamernya tadi Pak, steamer boxnya tadi yang untuk proses produksinya. Jadi itu harus cuma hitungan detik Pak. Kalau nggak gitu gosok semua, teriak nanti orang produksi. Karena itu sudah termasuk downtime, udah termasuk limbah dan otomatis kan udah termasuk sampah Pak. Itu nanti nggak ada nilai jualnya gitu. Nggak pasti Pak sebesar ini. Nah ini yang maintenance itu semuanya nanti orang dari tim teknik kursus building Pak gitu. Teknik kan kami ada 2 teknik untuk Saya Bu Rahman Nuris, guru mapel matematika. Yang ingin saya tanyakan, kami kan dari SMK. Yang ingin saya tanyakan itu kan tadi banyak mesin, karyawannya sedikit. Nah itu alumni SMK apa S1? Itu yang pertama. Kalau memang alumni SMK, kapan kami sebagai warga SMK mendengar pembukaan lowongan kerja? Mungkin bulan apa atau seperti apa gitu, atau ada proses yang lain, atau mungkin disiapkan gimana gitu. Ini matur nuwun. Bagaimana kansnya lah ya Bu ya, istilahnya kalau di Indofood. Memang betul Bu, tadi di sana kan memang tidak terlihat karena itu hanya 2 mesin Ibu, mesin 1 dan 2. Kami punya 16 mesin. Nah, tapi memang tidak semua mesin itu setiap hari berjalan Bu. Kenapa? Karena menyesuaikan dari jadwal produksi. Kalau sedang lagi peak season ya Bu ya, kayak misalnya kemarin Ramadan sama Idul Fitri, itu memang tinggi Bu permintaan, jadi hampir setiap hari juga jalan. Nah, memang betul. Kami sebenarnya kalau secara kekaryawanan ya Bu ya, kebetulan kalau ini dihandle oleh tim dari Organization Development, tim UDI, jadi khusus terkait rekrutmen, training dan sebagainya. Kami minimal itu terima karyawan usia 18 tahun, lulus SMK atau SMA sederajat. Nah biasanya memang kalau untuk lulusan SMK SMA itu di proses tadi Bu sebagai helper yang bikin mie gitu. Kalau S1 itu level operator, D3 S1. Karena apa? Karena kan kalau secara organisasinya operator ini akan membawa beberapa anak buah Bu. Jadi butuh namanya leadership. Itu yang mau kami istilahnya, kalau mohon maaf kalau D3 S1 kan seperti itu. Nah, apakah dari SMP SMA itu bisa naik jabatan? Bisa. Tapi satu, dia juga kadang harus kuliah lagi. Sama kalau ada promosi itu bisa. Semuanya di Indofood ini sangat bisa. Apalagi kami 17 pabrik, kesempatan berkarirnya itu sangat luas. Yang paling cepat itu di marketing kami. Paling cepat Bu. Dia masuk pertama jadi operatif naik ke staff SVP sampai manajer itu bisa. Yang terakhir itu jadi kepala cabang. Itu di marketing karena dia mau keliling kemana aja. Dan memang progresnya cepat. Cuman memang targetnya juga nggak sedikit Ibu ya. Di marketing kami itu jungkir balik Bu di pasar. Kerjanya 24 jam bisa Bu. Kan karena tidak ada waktu tertentu. Tapi kalau di sana diproduksi jam 6 sampai jam 3 ya sudah selesai, ganti shift gitu. Okay. Nah terus terkait rekrutmen, kami memang sangat jarang buka. Tapi ini yang harus kami sampaikan, hati-hati. Sekarang banyak oknum yang memanfaatkan, mohon maaf, foto kami aja kadang dipajang Bu, untuk mohon maaf ya Bu, menipu calon pekerja gitu. Kalau kami untuk rekrutmen tidak dipungut biaya apapun sama sekali, itu gratis, termasuk tes kesehatan semuanya, tes psikotes semuanya kami bayar. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak hanya di Indofood ya, ngantuk udah ya, nah, nanti dengerin saya dongeng ngantuk ya. Silakan Mbak, boleh berdiri aja.
biar kelihatan. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskita Nabila. Baik Bu Laila, di sini saya izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, kenapa proses pematangan mie di Indofood itu digoreng? Mengapa tidak di oven seperti itu? Karena kalau di oven kan tidak perlu menggunakan minyak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja sih pengaruh yang dihasilkan dari proses mie yang digoreng dibandingkan mie yang di oven? Apakah itu berpengaruh pada rasa, kemudian masa simpan mie dan kualitas mie yang dihasilkan? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Panggilan Noodle Division atau divisi ini ada beberapa brand yang kami produksi. Ada Indomie, Saremi, Super Mie, Pop Mie, mie telur cap 3 ayam ya. Terus ada juga Saremi gelas, Intermie, Sakura, Vitami. Itu produk kami semua. Nah, ini sebetulnya sudah kami klasifikasikan Mbak Rizkita. Jadi untuk kami sebutnya itu normal noodle ya, NN. Itu contohnya adalah Indomie, Saremi, Super Mie, Intermie, Sakura, Vitami, itu normal noodle. Kalau cup noodle itu klasifikasinya ada untuk pop mie baik itu yang jumbo atau yang mini. Ada juga dry noodle. Dry noodle ini mie telur cap 3 ayam. Nah, kalau snack noodle kami punya sebenarnya, mereknya adalah Anak Mas. Tahu nggak Bu? Anak Mas. Tahu nggak Bu Siti nggih? Pernah ya Bu ya, tahun 90-an, sekarang ada lagi. Ada itu punya kami. Dia punya Indofood Ibu. Betul. Sekarang sudah ada Bu, ada kemarin launching itu dengan yang normal noodle dan cup noodle dengan dry noodle. Kalau semua mie selain dry noodle ya, selain mie telur, itu prosesnya semua ada penggorengan. Kenapa? Karena balik lagi tadi sempat saya singgung ya di galeri. Kami kan di sini sudah melakukan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000, kami pakai versinya 2018. Dan salah satunya di SMKP itu ada namanya titik kritis atau di HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Satu titik kritisnya ada di mana tadi? Di pengayakan ya. Yang kedua itu adalah di proses penggorengan. Karena kenapa? Kami tidak menggunakan bahan pengawet, Mbak Rizkita. Jadi usianya untuk normal noodle itu 8 bulan ya, untuk Saremi, Indomie, Super Mie itu 8 bulan. Untuk dry noodle ini hanya 7 bulan. Mie telur. Terus cup noodle itu 8 bulan. Yang Saremi gelas itu 7 bulan. Gitu. Jadi itu dari pertama kali diproduksi, Mbak. Nah, itulah caranya kami. Dengan digoreng itu bisa menekan kadar airnya. Jadi jatuhnya itu cuma 2-3% saja. Kalau makanan dengan kadar air yang rendah itu kan jauh lebih awet dibandingkan dengan makanan yang kadarnya tinggi. Contoh, pernah beli roti di minimarket? Pernah ya? Usianya berapa? Paling kan cuma 4 seminggu aja. Karena memang dia tinggi banget, Mbak. Nah, itu salah satunya kami. Dan itu titik kritis. Ombak gede tak seberangi, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung cuplok tak jak ngopi, skoro geni tak
Siap semua ya? Oke. Siapa kita? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Di mana kita? Fajar Tur. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Oke, siap. Rasane kangen tenan rasane ra iso ketemu amarga kahanane mugi-mugi kowe iso njaga tresnamu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Cukup kowe ning kene ngancani aku nulis lagu iki.
saka binabar sepisanan jawat kang asta. Perkenalkan, nama saya Reskita Nabila, saya kelas 12 jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Alamat rumah saya ada di Dusun Durmo, RT 62 RW 13 Bantur. Status saya alhamdulillah jomblo, Bapak. Seperti itu nggih. Tepuk tangannya, berarti ada kesempatan. Iya. Promosi. Kemudian baik di sini saya mewakili teman-teman saya kelas 12 ingin menyampaikan pesan dan kesannya untuk hari ini. Yang pertama, alhamdulillah lancar nggih, Pak. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sekali mulai dari pagi tadi udah dapat snack, kemudian udah dapat makan enak ya teman-teman ya. Kemudian bisnya juga bagus. Kemudian pokoknya fasilitasnya keren deh buat Fajar Tour. Seperti itu. Iya, pelayanannya sangat ramah sekali. Kami sangat puas atas pelayanan dari Fajar Tour seperti itu. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan Fajar Tour seperti itu. Oh ya, ada dari pesan dari Ibu Guru Iva, katanya masnya ganteng-ganteng Bapak seperti itu. Bu Iva ini masih jomblo ya Bu? Oh siap. Siap mantu Nurluta. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Ini Bu. Iya, bisnya keren sekali Bapak, Masya Allah. Saya biasanya mabuk, tidak mabuk. Alhamdulillah saya. Om Yudo. Sopirnya Om Yudo. Oh ya Om Yudo, terima kasih ya Om Yudo ya. Tepuk tangan dulu dong buat Om Yudo. Keren sekali yang sudah mengantarkan kita. Mas Faiz gimana Mas Faiznya? Mas Faiz. Kerennya? Oh Mas Faiz. Boleh tepuk tangan juga buat Mas Faiz karena kita hari ini. Maaf Bu. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga nanti sampai pulang kita dapat pulang sampai dari rumah dengan selamat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarto. Beri tepuk tangan dulu dong. Mas ini. Ya, jangan duduk dulu. Ya. Oleh kenang-kenangan. Dapat kenang-kenangan ya. Iya. Coba dibuka, cukup apa nih? Mudah-mudahan cukup ya. Oh ini langsung dipakai Pak? Masuk. Langsung saya pakai ya? Ya. Rapi deh. Oh iya ya, kasih ya. Ya ada yang muter lagu terus sama kamera gitu loh. Hebat ternyata. Makasih Pak Citra. Sama-sama, mudah-mudahan cocok. Dipakai terus ya, tapi habis dicuci pakai lagi. Siap. Pasti akan saya jaga dengan sepenuh hati. Aduh, aku jadi ya tinggal gitu. Ajan aku wis bojo sing sakenani, nanging aku tresno nyomo kowe. Rasa akhirat tenang mikir keselingkuhan, sanda awang-awang matur koyo layangan. Padahal bojone ngomong mikir gedhe susah, apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen takoni tresnaku setengah mati, tapi aku rawani ngingkari janji suci. Mungkin kowe udah jodohku, tapi aku sayang padamu, jujur sekejar hatiku.
berjuang ndadekke muga kabeh iso lancar buang kepengenangan ikhlas lan wis ngelingker ning jari manisku janji wis tak ucap ngarep penghulu saiki kowe iso bahagia senajan tetap saiki ora duwe tapi ojo ngerti muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe nek gendang Jopo